Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 12 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Juga 8 saham juga. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBCA. Jadi untuk saham BBCA ini ya, dia akan berusaha untuk breakout dari resistennya di 7750 ya. Jadi kita sebenarnya sih kalau sudah punya sahamnya jangan terlalu takut. Oh, ini sebelumnya dia 7750 gagal terus kembali lagi ke area supportnya, bahkan dia sempat lower low ya. Nah, apakah kali ini dia bakalan sama seperti itu? Kita nggak akan tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 7600 ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy lagi atau tambah lagi kalau sudah punya ya, kalau mau average up nanti kalau dia sudah berhasil naik kaki ke atas 7750 silakan tambah lagi dengan target price berikutnya di 7875 ya. Dia akan berusaha untuk breakout lagi dengan targetnya di 8250. Saya yakin sih untuk BBCA ini dia masih ada potensial untuk higher high dari 8250 ya. Jadi bahkan targetnya untuk ke 10.000 lagi. Kalau laporan keuangan kuartal 3 nanti di 2022 dia bagus, atau kuartal 2 nya ya, setengah semesternya ya, saya rasa sih untuk harga 8250 nggak terlalu maksudnya nggak terlalu susah untuk ditembus ke atas ya, seperti itu ya, dengan targetnya di 10.000. Jadi untuk posisi sekarang kalau yang mau buy ada dua pilihan ya, buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak, atau nanti tunggu buy on weakness di area sekitar 7175 sampai 7350 ya. Tapi dengan catatan kalau dia turun di bawahnya 7175 lebih baik jual dulu ya untuk BBCA. Jadi posisi sekarang baik boleh aja pasang stop lossnya di 7600 dan 7450. Jika dia berhasil naik ke atas 7750 mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 7875 tambah lagi ya. Jadi baiknya bertahap aja. Jadi untuk BBCA kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya saya bahas mengenai BBHI. Jadi setelah proses right issue ya, cum date-nya ya. Jadi dia masih diangkat naik untuk BBHI. Ini harganya sudah menyesuaikan setelah perhitungan dari harga teoritisnya right issue-nya ya. Jadi ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan, target price 8.000 sudah tercapai ya. Jadi di sini kalau yang mau taking profit ya silakan. Kalau masih hold pasang aja maksimum trailing stopnya atau stop lossnya di 7.000 ya. Jadi selama di atas 7.000 dia masih ada potensial untuk naik lagi ke 10.000. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.500 tambah lagi ya, average up ya. Kalau naik ke atas 9.000 tambah lagi dengan targetnya di 10.000 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja proses right issue-nya benar-benar selesai ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk prosesnya right issue-nya BBHI ya, ini dia kan sekarang lagi periode trading period ya, tanggal 13 belum trading periodnya tanggal 13 Januari sampai dengan 19 Januari 2022 ya. Jadi trading periodnya belum dimulai ya. Jadi selama ini dia selama dia bertahan di atas 7.000 sejauh ini masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang misalnya takut ya tunggu aja di area 5.000. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 5.000, kalau dia berhasil rebound barusan kita beli. Tapi bukan berarti saya mengharapkan koreksi enggak ya. Mudah-mudahan dia masih bisa naik. Atau kalau mau buy ya tunggu aja proses trading period right issue-nya selesai, kita lihat aja setelah itu dia apakah masih diangkat naik lagi ataukah cenderung sideways atau bagaimana ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira kalau yang belum punya, kalau nggak berani beli sekarang ya wait and see dulu ya, boleh lah seperti itu, atau tunggu buy on weakness, atau kalau misalnya masih takut ya pilih saham yang lainnya lebih baik ya, seperti itu. Berikutnya untuk PTBA. Jadi PTBA hari ini dia sempat breakout, naiknya high-nya sampai di atas 2880 ya. Tapi waktu sesi satu break dia ditutup diturun di bawah 2870 ya. Bahkan terakhir di bawah 2810. Jadi garis-garis ini memang untuk acuan untuk average up, tapi kalau misalnya dia gagal ya kalau dia gagal pasang aja trading stopnya seperti itu ya, atau stop lossnya ya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus. Kalau misalnya belum punya, saran saya untuk yang buy on weakness tunggu aja di area 2560. Jadi kalau misalnya dia koreksi di sekitar area 2560, kalau dia berhasil rebound ke atas 2560 barusan buy, naik ke atas 2630 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas
2880 buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2880 buy, kemudian naik ke atas 2920 tambah lagi, targetnya masih memungkinkan untuk breakout ke atas 3000 ya, dengan targetnya di 3100 dan 3180. Itu untuk PTBA. Jadi di sini untuk saham-saham yang berhubungan dengan batubara ya, saya lebih cenderungnya fokusnya ke harga saham batubaranya ya, terkait dengan berita larangan ekspor dan sebagainya ya. Kita nggak akan pernah tahu ya dampaknya seperti apa terhadap price action-nya, makanya saya lebih fokusnya di price action-nya. Jadi bukan beritanya nggak boleh ekspor kira-kira bagaimana, enggak ya. Pokoknya kalau dia naik lagi, dia berhasil breakout ya boleh buy up atau tambah lagi ya. Bagi yang berminat buy high sell higher ya silakan. Tapi kalau dia gagal turun di banyak support terdekatnya, garis-garisnya sudah saya berikan, jadi lebih baik pasang trailing stop dulu atau pasang stop loss dulu ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya, kapan kita average up, kapan kita buy, kapan kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop lossnya juga ya, seperti itu ya. Jadi ini garis-garisnya untuk acuannya kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya Harum. Jadi sudah pernah saya sering sebutkan ya. Jadi buy on weakness saya sudah sebutkan 9775 ya. Kalau dia berhasil rebound barusan buy ya. Nah ini ternyata dia berhasil capai target ya. Saya sudah sebutkan targetnya, sudah saya gambarkan di 11.500. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah kena target price-nya ya. Walaupun dia nyentuh kemudian turun ya, harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Lumayan. Kalau yang ingin buy sekarang, tunggu lagi di area buy on weakness di 9775 atau maksimum di 9.000 ya. Kalau misalnya dia turun di bawah 9775 tapi dia belum berhasil naik ke atas 9775 ya, kita jangan buy dulu ya. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, bukan ya. Jadi kita tunggu rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 10.200 kita tambah lagi. Kalau posisi sekarang, kalau mau buy sekarang tanggung ya, karena dia baru saja higher high kemudian dia terkoreksi ya. Jadi sekalian tunggu buy on weakness atau tunggu sekalian breakout ke atas 11.500. Bagi yang berani buy high sell higher silakan. Kalau nggak berani ya tunggu aja di area buy on weakness. Target price berikutnya untuk Harum masih memungkinkan ke 13.000 ya, seperti itu ya. Jangan lupa cek apakah ada aksi korporasi ya, karena saya nggak lihat beritanya ya, seperti itu ya. Saya hanya fokus ke pergerakan harganya. Kurang lebih cukup untuk Harum. Berikutnya lagi untuk NATO. NATO juga lumayan sering saya bahas di analisa saham harian ya. Ini memang dia seringkali cenderung lesu ya di sini ya. Memang dia berusaha untuk breakout dari resistennya sekitar 765 dan 780 ya. Jadi yang sudah punya mau hold ya silakan pasang trailing stopnya atau stop lossnya pakai acuan 735 aja ya. Jadi selama di atas 735 harusnya dia masih cukup potensial untuk breakout ke atas 780 ya, dengan targetnya di 800 dan 850. Kalau yang mau buy on weakness saya sudah sebutkan juga lumayan sering ya di analisa saham harian, tunggu di area sekitar 695. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 695, kalau dia besoknya sudah berhasil rebound ke atas 695 atau sorenya menjelang penutupan ya, dia sudah berhasil rebound lagi ke atas 695, barusan kita buy. Naik ke atas 715 tambah lagi ya, seperti itu ya. Memang ini sudah saya sebutkan dia sideways-nya lumayan lebar ya. Sebelumnya dia juga sideways juga ya, tapi kalau dia breakout ya, dia kenaikannya lumayan tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa breakout ke 850, itu target saya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya untuk NATO bagi yang mau trading buy di NATO. Oke, berikutnya tuh KARW ya. Jadi ini seingat saya belum pernah saya bahas. Jadi saya nggak tahu terus terang aja itu saham di bidang apa ya. Jadi kalau dari price action-nya di sini saya akan berusaha gambarkan targetnya untuk Fibonacci extension-nya ya. Jadi saya gambarkan dari yang di sini swing low-nya yang di bawah. Jadi dari bawah, kemudian ini yang terakhir ya, swing high-nya, kemudian dia ke koreksi, terus dia breakout kan. Nah, ini target price-nya 161,8% untuk Fibonacci extension, itu sekitar area 260-an ya. Jadi hari ini kurang lebih hampir tercapai ya, high-nya di 258 ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss ya, ya pasang aja di 240-an ya, seperti itu ya. Maaf, 240. Di sini ya, sebentar. Di area high-nya di sini ya 198 ya. Yang belum pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di 198 kalau sudah punya. Kalau misalnya belum punya, kita tunggu aja ya, seperti itu ya. Ini untuk KARW kenapa dia naik tinggi? Bentar ya, saya cek dulu apakah ada berita apa kok KARW naik tinggi seperti itu ya. Apakah ada aksi korporasi ya?
Bentar saya lagi checking ya. Kalau di aplikasi sekuritas sih sepertinya belum ada ya, belum ada aksi korporasi seperti itu ya. Coba saya cek di news lainnya. KARW. Sepertinya sih nggak ada sih untuk KARW ya sepertinya. Yang terakhir hanya beberapa trader ya yang angkat harganya ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya saja ya. Untuk support resistennya, jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 198. Yang belum punya menurut saya sih lebih baik tunggu aja. Kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound kita barusan buy ya. Nah kira-kira kalau buy on weakness dari posisi sekarang ya kurang lebih di sekitar area sekitar ini ya. Kita pakai acuan yang high-nya yang di sini ya. Ini high-nya sekitar, bentar ya, 172 ya. Jadi saya gambarkan di 172. Jadi kita tunggu aja kalau yang mau buy on weakness di 172. Kalau dia koreksi di bawah 172, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 172. Tapi terus terang aja saya sebutkan ini resikonya tinggi ya. Dia hanya diangkat naik oleh sekelompok trader aja. Karena sebelumnya volumenya seringkali hilang ya. Ini kalau kita perhatikan naik tinggi kemudian volumenya hilang ya. Ini naik tinggi, besoknya masih naik tapi dia cenderung koreksi ya. Volumenya hilang ya. Walaupun ini cenderung masih sideways, masih tertahan ya. Tapi di sini volumenya sudah menghilang ya. Jadi kalau trading di saham ini khusus bagi yang berani resiko tinggi ya, seperti itu. Kalau nggak berani resiko tinggi ya jangan ambil ya. Kurang lebih sih cukup ya. Mudah-mudahan aja dia masih sukses rebound lah ya, seperti itu ya. Jadi ini saya hanya bantu garis-garisnya. Jadi saya kalau mau buy sih lebih baik tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas ini ya 2234 ya, seperti itu ya. Kalau mau spekulasi buy high sell higher ya, naik ke atas 234 buy. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 258 ya silakan buy ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci extension 261,8%, di atas 262 dengan targetnya sekitar 345-an ya. Itu di target price Fibonacci extension 345-an kurang lebih ya. Ini ya. Ya mudah-mudahan aja sukses, tapi kalau dari pergerakan harga sebelumnya dia suka sekali kalau membentuk ekor panjang, dia cenderung masih koreksi lagi atau sideways ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy jangan terlalu banyak, lebih baik tunggu aja kalau dia koreksi, dia berhasil rebound barusan kita buy ya, sekitar area 172. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk JAST Jasnita Telekomindo ya. Jadi kalau kita lihat memang di sini dia membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi ekor panjang ke atas itu nggak berarti dia bakalan turun dalam, enggak ya. Ini terbukti sebelumnya dia ekor panjang ke atas tapi hari ini membentuk ekor lagi ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi harusnya yang ngikutin saya kalau naik ke atas 212 ya silakan tambah lagi, tapi kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Nah di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan di area 178 ya. Memang sebelumnya kan sempat dikasih low kemarin ya 181 ya. Kemudian dia berhasil rebound ke atas 187. Kalau mau buy ya silakan naik ke atas 196 tambah lagi ya. Nah seperti itu ya. Jadi kurang lebih masih sama ya. Ikutin aja garis-garis yang saya berikan ini. Kalau mau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 187 dan 178 ya, seperti itu ya. Tapi belinya sih menurut saya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi ke atas 212 tambah lagi naik ke atas 234 dia breakout ya. Target price berikutnya di 254 dan 282 ya, seperti itu ya. Memang ini kecenderungan dia sebelumnya tidak liquid ya. Jadi ini memang kecenderungan dalam tanda petik digoreng oleh sekelompok orang tertentu ya. Jadi hati-hati aja sudah punya karena volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Seperti itu ya. Ini resikonya tinggi, kalau nggak berani resiko tinggi ya lebih baik jangan ambil ya, seperti itu ya. Pilih saham yang lainnya. Oke, berikutnya untuk truk lah ya. Guna Timur Raya Tbk. Jadi ini kalau kita lihat bentuk candlenya sih inverted hammer ya, seperti ini ya. Memang ada yang bilang Pak Sunar ini truk kan punyanya itu yang influencer yang di Instagram yang pengikutnya jutaan gitu ya, yang katanya kontroversial ya, suka pom-pom ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau di pom-pom ya saya nggak nyalahkan dia sih ya. Kalau di pom-pom harganya naik, kalau kita ikutan beli asalkan pasang stop loss atau trailing stop ya kita juga ikutan cuan ya, seperti itu, atau ikutan profit. Tapi juga pahami juga resikonya kalau tiba-tiba turun drastis ya, karena
Kalau kalau di pump ya, di pump naik ke atas ya turun, tentu saja kalau ada yang take profit ya namanya dump ya, jualan ya dia akan turun ke bawah. Kalau sudah paham resikonya ya, sebenarnya untuk saham truk ini ya, kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 200 ya, seperti itu ya. Kalau turun di bawah 200 lebih baik tunggu di area buy on weakness-nya sekitar 156 ya sampai 164 ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini kan sudah jalan, sesi kedua baru saja mulai ya. Jadi kalau mau buy sekarang yang berani resiko tinggi silakan, asalkan kalau turun di banyak 200 lebih baik jual dulu. Belinya bertahap aja, bertahapnya setiap lipatan Rp5 atau Rp10 seperti itu ya. Kalau dia naik tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk truk dia masih testing area 200 ya. Di sini sebelumnya kan area high-nya di 206 ya. Jadi mudah-mudahan aja dia masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau tambah lagi setiap lipatan Rp6 ya, seperti itu ya. Bentar. Kan dia kan untuk fraksinya kan setiap lipatan 2 ya. Jadi naik lagi, kalau tadi saya sebutkan Rp5 berarti Rp6 ya. Kalau naik lagi tambah lagi, atau tambah naik ke atas Rp10 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, khusus bagi yang berani resiko buy high sell higher ya. Kalau yang nggak berani resiko ya lebih baik pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Atau tunggu buy on weakness sekitar 147 sampai 156 ya, maksimum 164 ya. Kalau dia berhasil naik lagi atas 164 ya tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya 8 saham yang saya bahas. Mudah-mudahan sukses. Jadi seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, like, bantu kasih komen juga. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Semoga lebih diberkati yang luar biasa di tahun 2022 ini ya. Terima kasih.